Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24782030. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on dari lab session 10, yaitu Socket Programming Chatroom Application. Nah, di sini kita diminta untuk membuat video penjelasan, yaitu menjelaskan kode dari chatroom application. Nah, sebelumnya itu di sini saya sudah membuat kode yang diminta pada lab session 10. Jadi langsung saja kita masuk ke kodenya. Di sini saya buat kodenya itu di dalam folder network socket. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini saya membuat 3 file. Ada server.py, ada client 1, dan ada client 2. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu potongan kode yang ada di server.py. Nah, jadi yang pertama, di sini itu ada import socket dan juga import trading, yang dimana import socket itu digunakan untuk mengimpor modul socket dari Python. Nah, pada modul ini tuh digunain untuk membuat koneksi jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, kalau kita nggak gunain modul ini, kita nggak bakal bisa buka koneksi antar komputer. Selanjutnya di sini ada import trading yang digunain untuk mengimpor modul trading yang berfungsi untuk membuat program multithread. Nah, dengan menggunakan trading ini, itu memungkinkan server untuk menangani banyak klien secara bersamaan tanpa harus menunggu satu klien itu selesai terlebih dahulu. Jadi tuh di sini dengan menggunakan modul trading, kita tuh bisa gunain lebih dari satu klien seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pada bagian clients ini. Nah, clients di sini itu digunakan untuk membuat dictionary kosong bernama clients, yang dimana pada dictionary ini itu untuk menyimpan daftar semua klien yang sedang terhubung ke server dengan menggunakan key, yaitu socket, dan value, yaitu username. Nah, jadi selanjutnya di sini itu ada beberapa fungsi pada server.py. Ada fungsi broadcast, ada handle client, dan juga ada fungsi main. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi broadcast. Nah, jadi pada fungsi broadcast ini itu tuh digunakan untuk mengirim pesan ke semua klien, kecuali klien yang mengirim pesan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini itu ada for client in list clients. Ini tuh digunakan untuk melakukan iterasi ke semua soket klien yang sedang terdaftar. Nah, fungsi list clients ini itu digunakan agar kita bisa memodifikasi dictionary clients jika ada error. Nah, selanjutnya di sini itu ada if client sender socket. Nah, if client sender socket itu untuk mengecek apakah soket yang sedang di loop itu bukanlah soket pengirim. Nah, jadi si pengirim itu nggak bakalan bisa nerima ulang pesan yang dia kirim sendiri. Nah, selanjutnya di sini itu ada try client send message encode. Nah, jadi pada bagian ini itu digunakan untuk mencoba mengirim pesan ke klien lain, yaitu pesan diubah ke bentuk byte dengan encode. Nah, karena data yang dikirim itu lewat soket harus berupa bytes. Selanjutnya di sini juga ada penanganan error atau exception. Nah, jadi di bagian fungsi dev broadcast ini saya memasukkan penanganan error atau exception handling, yaitu jika terjadi error saat mengirim pesan, misalnya
si klien ini tiba-tiba disconnect, jaringannya itu terputus, maka soket itu bakalan ditutup dan klien itu tuh bakal dihapus dari dictionary clients biar nggak ganggu klien yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dev handle clients pada bagian ini. Nah, jadi pada dev handle clients di sini itu tuh digunakan untuk menjalankan setiap klien yang masuk. Nah, fungsi ini juga menerima dua argumen, yaitu ada client socket dan juga client address, yang dimana client socket itu merupakan soket koneksi clients. Nah, sedangkan client address itu merupakan alamat IP dan port dari si klien sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai try username clients. Nah, pada bagian ini, pertama-tama itu server bakal nerima username dari clients. Nah, data itu diterima dalam bentuk bytes, lalu didekode menjadi string. Setelah itu, username itu disimpan di dalam dictionary clients berdasarkan soket yang ada. Nah, selanjutnya di sini itu ada print dan broadcast, yang dimana print itu tuh untuk menampilkan log ke terminal server kalau misalkan klien itu telah berhasil terhubung dan menyebutkan username-nya. Nah, broadcast di sini itu tuh untuk mengirim pesan ke semua klien bahwa menunjukkan bahwa ada username yang baru bergabung, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada while true yang dimana digunain untuk server masuk ke loop untuk menerima pesan dari clients. Nah, kalau misalkan pesannya itu kosong, berarti klien itu tuh disconnect atau jaringannya itu terputus. Nah, maka kalau misalkan ada kondisi seperti itu, maka looping itu tuh bakal otomatis dihentikan gitu. Nah, di sini juga ada print username dan juga ada broadcast. Nah, pada bagian ini itu tuh untuk menampilkan pesan yang diterima dari klien ke terminal server. Selanjutnya, pada broadcast itu, ini nih untuk menyebarkan, untuk nyebar pesan yang diterima ke semua klien lain dengan format username, yaitu username pesan. Nah, selanjutnya di sini itu ada penanganan error atau exception juga. Nah, di sini kenapa exception-nya itu pas? Karena ini untuk menangkap semua error secara umum. Jadi, nggak ada pesan error yang ditampilkan supaya server itu bakal tetap jalan normal. Nah, di bagian ini juga ada finally username, yaitu untuk menjalankan bagian ini tuh untuk ngejalanin baik terjadi error maupun tidak adanya error. Nah, selanjutnya di sini itu ada print broadcast, dan juga client spoof dan client socket. Nah, di sini print itu untuk menampilkan informasi di server dan menyebarkan pesan ke semua klien dan menunjukkan kalau misalkan user itu udah keluar atau sudah terputus gitu. Nah, pada bagian client spoof ini itu tuh untuk menghapus clients dari dictionary dan menutup koneksi soket. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi devmind di sini. Nah, pada fungsi devmind ini itu tuh untuk fungsi devmind ini itu tuh merupakan fungsi utama yang bakal dijalanin pertama kali untuk mengaktifkan si server. Nah, pada server socket di sini itu tuh untuk membuat objek socket dengan alamat IP versi 4. Jadi tuh
soket AV-inet ini itu tuh artinya menggunakan alamat IP versi 4. Dan soket SockStream di sini itu tuh untuk tipe koneksi TCP seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada server soket bin, yaitu untuk mengatur supaya server dapat menerima koneksi dari semua IP di port 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada server soket listen dan juga ada print server menunggu koneksi. Nah, jadi pada bagian ini itu untuk menyiapkan server supaya menerima koneksi masuk dan menampilkan pesan bahwa server itu tuh sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini itu ada while true, ada client socket, client address. Nah, di mana pada bagian ini itu tuh merupakan loop utama server dan ini tuh akan terus menerima koneksi dari klien. Nah, kalau misalkan setiap kali ada klien yang terhubung, maka akan menghasilkan dua data, yaitu ada client socket yang berarti koneksi soket baru dan juga ada client address yang berarti alamat IP dan port dari klien. Nah, selanjutnya di sini itu ada trading thread, yaitu yang digunakan untuk membuat thread baru untuk menangani klien supaya server itu bisa tetap menerima klien lain tanpa harus menunggu klien pertama selesai. Nah, itulah fungsinya menggunakan threading pada kode server.py. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini itu ada if name yang dimana digunakan untuk menjalankan program. Nah, selanjutnya di sini itu saya akan menjelaskan kode pada bagian client1.py. Sebenarnya kode pada client 1 dan client 2 itu sama saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu import, socket, dan threading dan fungsi-fungsi yang ada pada client.py ini. Nah, sama seperti pada server.py tadi, import socket di sini itu untuk mengimpor modul socket, dari Python. Nah, modul ini itu digunain untuk membuat dan mengatur koneksi jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, sedangkan import threading di sini itu tuh merupakan modul threading untuk membuat thread baru. Sehingga program itu pada program klien ini bisa nerima pesan dan mengirim pesan secara bersamaan. Nah, selanjutnya pada bagian kode klien ini memiliki beberapa fungsi juga. Ada fungsi dev receive message, ada juga dev main. Nah, pada fungsi dev receive message ini itu tuh fungsi yang bertanggung jawab untuk terus menerima pesan dari server selama koneksi itu masih terus aktif. Nah, pada bagian ini juga ada while true yang dimana digunakan untuk perulangan secara terus-menerus agar klien itu selalu siap menerima pesan yang baru. Nah, selanjutnya pada bagian message ini itu tuh digunakan untuk jika pada saat data yang diterima itu kosong, maka akan menampilkan ke layar output. Nah, selanjutnya di sini juga itu saya memasukkan exception pada fungsi ini. Yang dimana jika terjadi error, misalnya server itu mati atau koneksinya terputus. Nah, maka akan muncul pesan koneksi ke server terputus. Lalu bakal otomatis keluar dari perulangan seperti itu.
Nah, selanjutnya, pada fungsi selanjutnya di sini ada fungsi DevMind, yang dimana sama seperti tadi, fungsi DevMind ini merupakan fungsi utama yang akan dijalankan ketika program ini tuh dijalanin. Nah, pada bagian ini ada client socket, yang dimana digunakan untuk membuat objek soket baru yang sama seperti pada bagian server.py tadi. Di sini itu ada avnet yang artinya menggunakan IP versi 4 dan ada sockstream yang artinya menggunakan protokol TCP seperti itu. Nah, pada client socket di sini itu juga digunakan untuk menghubungkan klien ke server yang memiliki alamat IP yang sesuai dengan server. Di sini bisa kita cek ke command prompt. Kita bisa cek IP-nya. Kita ketik IP config/all. Nah, di sini itu bakal muncul IP versi 4. Nah, di sini IP saya itu adalah 172.20.10.3. Maka di sini saya menggunakan IP-nya yaitu 172.20.10.3. Dan di sini itu ini merupakan port-nya. Nah, selanjutnya di sini itu ada username dan juga client socket. Nah, pada bagian ini itu tuh digunakan untuk meminta pengguna memasukkan username, lalu mengirimkannya ke server sebagai identitas klien. Nah, jadi pada klien itu nanti pengguna itu diminta untuk memasukkan username atau namanya. Nah, selanjutnya di sini itu juga ada print klien terhubung dan juga di sini itu ada print klien terhubung. Nah, di sini itu untuk menampilkan informasi lokal, informasi IP lokal dan juga informasi dari port lokal. Nah, informasi itu digunain sebagai konfirmasi bahwa klien itu berhasil terhubung. Nah, selanjutnya di sini juga itu ada trading thread yang dimana seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, pada bagian ini itu untuk membuat thread baru yang menjalankan fungsi receive message. Nah, supaya klien itu tuh bisa nerima pesan tanpa mengganggu proses input lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada while true. Di sini ada while true try message input. Nah, di sini pada bagian ini program masuk ke looping untuk menerima pesan. Nah, pengguna juga bisa terus ngetik pesan untuk selalu dikirim. Selanjutnya di sini itu ada if message lower yang digunain jika pengguna mengetik exit pada client.py, maka looping itu akan berhenti dan klien itu akan otomatis keluar dari chat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada client socket dan juga exception handling. Nah, client socket itu untuk mengirim pesan yang diketik oleh pengguna ke server dalam bentuk byte. Dan di sini ada exception, jika terjadi error saat ngirim, itu langsung keluar dari loop. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada client socket close, yang dimana setelah keluar dari loop, socket itu bakal ditutup agar koneksinya itu benar-benar diputus. Dan yang terakhir di sini ada if name yang digunakan untuk menjalankan fungsi main. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa coba langsung saja running programnya. Kita masuk ke command prompt.
di sini kita coba masuk ke command prompt. Di sini kita masuk dulu ke directory network socket. Kita masuk cd network socket. Nah, di sini saya akan coba running yang server.py. Di sini kita ketik python server.py. Nah, maka di sini akan muncul server menunggu koneksi. Kita coba jalanin yang di client 1. Ini kita masuk dulu ke dictionary network socket. Selanjutnya kita masuk ke python client 1.py. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username. Di sini misalkan saya masukin namanya gadis. Nah, di sini bakal muncul klien terhubung, IP lokalnya yaitu 172.20.10.3 dan port lokalnya 57162 sebagai gadis. Kita coba di klien 2. Di sini kita masuk menggunakan command prompt yang berbeda ya. Ini kita masuk lagi network socket. Lalu kita masuk python client2.py. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username terlebih dahulu. Ini masukin Gita. Nah, maka di sini kliennya juga bakal terhubung. Kita coba lihat di server. Nah, tampilannya pada server itu bakal seperti ini. Tadi kan server menunggu koneksi. Nah, jika sudah terhubung, maka akan muncul terhubung. Ini ada IP-nya, ada portnya, dan ada masuk sebagai siapa. Sini masuk sebagai gadis dan masuk juga sebagai Gita. Selanjutnya, misalnya di sini kita akan mengirim pesan. Kita masuk ke klien 1, misalnya si gadis bakal ngirim pesan ke Gita. Misalnya, halo Gita, sedang apa? Nah, kita coba lihat. Nah, di sini bakal muncul di klien 2-nya yang sebagai Gita, di sini bakal muncul tuh pesannya gadis. Halo Gita, sedang apa? Kita coba balas pesannya gadis. Di sini misalnya Gita mau balas, halo gadis, sedang membaca buku, seperti itu. Nah, maka pada klien 1 di sini pesan dari Gita bakal muncul, dan kita coba lihat di server.py, maka akan muncul pesan gadis yaitu halo Gita, sedang apa? Dan Gita membalas pesan gadis yaitu halo gadis, sedang membaca buku, seperti itu. Nah, kenapa pada server ini dapat melayani klien lebih dari satu klien? Nah, karena pada kode yang saya buat itu, saya menggunakan thread, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya menggunakan thread yang dimana thread itu adalah program dalam Python yang digunakan untuk menjalankan lebih dari satu tugas atau pesan secara bersamaan. Nah, tanpa harus nunggu pesan lain selesai dulu. Jadi, thread dalam Python itu diimplementasiin melalui modul threading yang menyediakan fungsi untuk membuat atau menjalankan thread. Jadi tanpa menggunakan thread, kita nggak bakalan bisa ngirim pesan lebih dari satu klien gitu. Jadi itu gunanya menggunakan thread pada kode yang saya buat. Jadi segitu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.